Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan kita yang ketiga, jadi kita tinggal 4 kali pertemuan lagi. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan tampilkan 3 orang pembicara. Kemudian materinya adalah kewarganegaraan 2 ya. Silakan siapkan gadget Anda, kita nanti diskusi. Kalau ada pendapat silakan angkat tangan, kemudian kita diskusi. Kita ambil yang tengah. Ada yang ingin tampil sukarela? Seperti di kelas H itu 5 orang tampil sukarela. Kalau di Anda ada yang bersedia tampil sukarela 3 orang? 1, oke, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan mana? Itu sudah 2 laki-laki. Perempuan 1. Ya, oke. Yang tadi Mas, yang pertama, Mas laki-laki yang pertama. Ya. Sama ya. Silakan Mas pilih yang mana. Oh, punya siapa aja? Enggak, punya kamu aja. Kenapa nggak lihat, Pak? Susah nyari. Oh, fotokopi apa, Pak? Lihat PPT-nya aja. Oh, nggak usah lihat ini. Oke, silakan duduk. Duduk aja santai. Oke ya. Kita dengarkan beliau mau cerita yang mana, kemudian nanti kita diskusikan. Ini saya masukkan ke YouTube, nanti Anda cek ya di YouTube kemarin. Ketika saya perhatikan antara YouTube kelas G dengan yang di kelas H, yang kelas H lebih banyak view-nya dan kelas G sedikit. Ya. Oke, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada PPT kali ini saya mengambil pada slide keempat. Slide keempat, oke. Silakan buka slide keempat. Ya, demokrasi di Indonesia. Yang mengenai hal ini menurut saya menarik adalah banyak kita dengar slogan tentang membandingkan pada zaman versi Orde Baru dan versi pada era reformasi sekarang. Seperti pada slogan yang biasa kita dengar dengan Presiden Soeharto yang menyebutkan bahwa pilihan zaman Buto itu. Jadi di sini saya bertanya mengenai pendapat Bapak yang hidup pada masa 2 abad ini. Bagaimana Bapak memandang akan hal tersebut? Karena kita tahu seakan-akan dari poster tersebut membandingkan antara Orde Lama dan Orde Baru dan era reformasi sekarang. Jadi bagaimana Bapak memandang hal itu? Apakah Orde mana yang lebih baik? Gitu, Pak. Yang itu slide keberapa itu? Slide keempat. Slide keempat itu demokrasi di Indonesia ya? Di Indonesia. Kalau Anda perhatikan slide keempat itu demokrasi di Indonesia. Kalau Anda lihat slide-nya itu baru bicara judul. Ya? Coba Anda lihat judulnya. Persiapan demokrasi, kemudian demokrasi liberal, kemudian yang ketiga demokrasi terpimpin, yang keempat demokrasi Pancasila versi Orde Baru, dan yang kelima demokrasi Pancasila versi reformasi. Nah kalau Anda minta yang dibahas slide keempat, kita hanya bicara judul. Selesai. Iya, maksud saya Pak, dari antara di judul itu membandingkan antara demokrasi Pancasila versi Orde Baru dan era reformasi. Yang selanjutnya dijelaskan pada slide berikutnya. Slide keberapa? Ayo harus tegas ya, slide keberapa? 2, 3, 4, 5. Ada angkanya kok itu Mas? Gak ada. Oh. Di slide itu ada tuh. Ada angkanya 8. Mau ada jelek deh. Di sini pada slide ke-7 dan 8. Judulnya apa Mas? Judulnya kalau gitu. Pertama, demokrasi Pancasila versi Orde Baru yakni pada tahun 1966 Terus? sampai dengan 1968. Terus? Dan demokrasi Pancasila versi era reformasi yaitu pada tahun 1968 sampai dengan sekarang. Ya. Dan menurut saya hal yang menarik untuk kita bahas dari kedua era ini adalah bagaimana perbandingan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang merasakan
kehidupan antara Orde Baru dan era reformasi pada saat ini. Ya, coba kalau melihat kita tekuni ya, kita masuk ke materinya. Lihat demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Coba Mas baca. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Yang pertama adalah pemerintahan yang presidensial, kedua penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu, ketiga adanya lembaga negara dan pelaksanaan daerah otonomi. Kemudian dibandingkan dengan Pancasila versi era reformasi yang dimana pemilu dilaksanakan secara langsung, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengembalian tugas ABRI. Ya, itu bedanya ya. Itu bedanya demokrasi Pancasila versi Orde Baru dengan demokrasi Pancasila versi Orde Reformasi. Terus yang kamu butuhkan apanya? Itu sudah bedanya itu. Tentang keadaan di masa Orde Baru dan era reformasi. Nah, kalau bicara tentang keadaan harus dibedah lebih detail ya. Lihat slide-nya itu ya. Lihat slide yang demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Nomor 1 kan ada pemerintahan presidensil. Kedua, penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu. 3, adanya lembaga negara. Keempat, adanya lembaga tinggi negara, mungkin maksudnya begitu ya. Terus yang keempat, pelaksanaan daerah otonomi. Nah, kalau Anda ingin tahu nggak usah pakai mic. Kalau Anda ingin tahu bagaimana bedanya, maka Anda harus dalami itu. Nah, untuk mendalami, saya persilakan Anda untuk menjelaskan. Pemerintahan presidensial itu apa untungnya, apa ruginya? Ini cara kita membedah ya, cara kita membedah slide. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru salah satu cirinya di pemerintahan presidensial. Pertanyaannya, apa untungnya pemerintahan presidensial dan apa ruginya? Segala sesuatu kan ada untung rugi. Ya, apa untung dan ruginya pemerintahan presidensial? Ayo Mas, kita kan diskusi ya, bukan bertanya kemudian lepas tangan, enggak selesai, harus tanggung jawab. Ya. Apa untungnya pemerintahan presidensial dan apa ruginya pemerintahan presidensial? Yang dimana pada sistem pemerintahan presidensial itu ialah menitik beratkan pada hubungan antar negara dengan rakyatnya. Pertanyaannya apa untungnya dan apa ruginya? Ketika kita melaksanakan pemerintahan yang presidensial, maka pemerintah itu menitik beratkan segala kebijakan yang akan diambil itu mengenai dari respon bagaimana rakyat memandang tentang perubahan atau peraturan yang akan dibuat itu. Jika rakyat secara tidak langsung menunjukkan bahwa sikap yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat tersebut, maka pemerintah akan mengkaji ulang. Ya, salah ya. Jawabannya salah. Kalau Anda ngomong begitu, itu berarti keuntungan parlementer, sistem parlementer. Karena kalau sistem parlementer itu, Perdana Menterinya sewaktu-waktu dapat diganti. Kalau rakyat tidak puas, kemudian rakyat menyampaikannya pada parlemen langsung sidang, Perdana Menterinya langsung dilengserkan. Itu pemerintahan parlementer. Sedangkan kita kan presidensial. Presidensial keuntungannya apa? Keuntungannya adalah relatif lebih kuat. Karena tidak mudah parlemen menjatuhkan presiden. Ya, jadi itu kan hal yang sulit tuh, mesti tak percaya itu kan sulit. Walaupun ngomongnya gampang mesti tak percaya, tapi kan sulit. Apalagi kemudian kalau kita lihat pengalaman sekarang, sejak eranya SBY Jokowi ini kan parlemen dikuasai oleh kelompok mayoritas, dalam pengertian koalisi mayoritas, koalisi dengan suara besar. Nah itu biasanya koalisi suara besar itu mendukung presiden. Sehingga koalisi suara kecil itu nggak punya arti. Dalam pemerintahan sekarang misalnya, kalau PKS nggak setuju, silahkan aja Anda nggak setuju, tapi begitu voting Anda kalah. Ya, Anda sudah lihat berkali-kali PKS nggak setuju, tapi kan tetap kalah. Karena memang sistem demokrasinya begitu, kan kita sudah sepakat dengan sistem demokrasi seperti itu. Nah itu keuntungan presidensial. Jadi pemerintahannya kuat, tidak mudah goyang. Nanti Anda flashback ke Orde Lama. Di Orde Lama itu ada pemerintahan yang cuma 3 bulan umurnya. Jadi belum sempat kerja, baru pelantikan, besoknya sudah turun. Itu kelemahan di masa Orde Lama ketika parlementer. Pemerintahannya kuat, itu keuntungan. Tetapi apa kerugiannya? Kerugiannya adalah seringkali sulit menyampaikan aspirasi rakyat ketika aspirasi rakyat itu kemudian dibendung di parlemen.
sulit menyampaikan aspirasi rakyat ketika kemudian aspirasi rakyat itu dibendung di parlemen, ditahan oleh kelompok mayoritas, sehingga kemudian kebijakannya tetap tidak berubah. Nah, itu keuntungan dan kerugiannya pemerintahan presidensil dengan pemerintahan parlementer. Kalau kemudian Anda pertanyaannya bagaimana dengan sekarang Pak Aris? Sekarang kita presidensil, pemerintahan kita kuat, Jokowi itu kuat ya, didukung mayoritas partai. Yang setahu saya yang oposisi cuma satu, cuma PKS. Kalau yang Demokrat kan angin-anginan itu ya, kadang-kadang oposisi, kadang-kadang pro, itu suka-suka dia. Tapi kalau PKS kan jelas oposisi, kalau yang lain pro. Sehingga kemudian kalau masuk demokrasi, masuk persidangan, itu jelas kebijakan pemerintah menang terus. Nah, itu tinggal tergantung persepsi. Ada orang yang menganggap itu sebuah keuntungan. Apa untungnya? Karena kebijakannya menjadi lebih mudah diterapkan. Misalnya PTSL lah misalnya. Misalnya ada kebijakan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dicanangkan oleh pemerintah, kemudian digoyang oleh partai lain nggak bisa. Karena sudah di parlemen sudah kuat suaranya. Sehingga itu bisa dilaksanakan. Sehingga kemudian teman-teman di daerah yang sudah persiapan segala macam sudah bisa melaksanakan. Itu PTSL. Yang misal contoh lain BBM, harga bahan bakar minyak. Pemerintah menaikkan tapi dia kemudian siapkan infrastrukturnya, ketika kemudian digoyang di parlemen nggak mempan. BBM naik terus, tetap naik, nggak turun, tapi kemudian kan infrastruktur disiapkan ya. Ada sistem bantuan dan lain sebagainya lah, saya nggak begitu paham detailnya. Nah, itu situasi terkini. Jadi kalau Anda lihat parlementer, presidensial begitu. Ya. Dan kita mengalami sistem parlementer hanya ketika di Orde Lama ya. Orde Baru ke sini nggak ada parlementer. Kita sistemnya presidensial. Itu di poin 1 ya. Di pemerintahan yang poin 1. Kemudian yang berikut di masa Orde Baru ada penyederhanaan partai. Keuntungannya apa? Lebih mudah memilih partai ya. Cuma 3, waktu kan cuma PDI, P3, Golkar. Sekarang partainya banyak. Bahkan kalau Anda punya uang, Anda bisa bikin partai. Anda punya uang, kemudian dengan uang Anda mempengaruhi banyak orang, Anda pasang di media, kalau perlu Anda bikin televisi, Anda bisa bikin partai. Tiap hari mars himne partai Anda didengungkan di televisi. Sehingga semua anak dari TK sampai SMA hafal. Ya, itu. Jadi itu situasi terkini, ya. Kalau Anda tanya mana yang betul, mana yang salah, di dunia ini nggak ada yang betul, nggak ada yang salah ya. Suka-suka Anda aja, yang penting bagaimana cara memberi argumentasinya. Ya, itu tentang penyederhanaan partai. Kemudian berikutnya ada lembaga tinggi negara. Ini yang poin 3 itu kan adanya lembaga negara. Ada ditambah adanya lembaga tinggi. Lembaga tinggi itu MPR. Di masa Orde Baru ada MPR, lembaga tinggi negara, ya, yang punya power memilih presiden dan wakil, mengangkat ya presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang kan nggak lagi. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Ya, itu bedanya. Terus kemudian otonomi daerah itu dilaksanakan di era Orde Baru dalam rangka meredam konflik karena daerah-daerah itu protes. Kalau soal protes daerah itu sudah sejak Orde Lama mengalami itu ya. Kalau Anda baca tentang pemberontakan di daerah ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mereka memberontak karena merasa diperlakukan tidak adil. Nah, kemudian itu solusinya apa? Solusinya otonomi daerah. Agar mereka bisa lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya ya. Itu ciri di pemerintahan Orde Baru. Dan otonomi daerah sampai saat ini kan masih berlangsung ya. Masih berlangsung, dan kemudian kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta itu dananya cukup besar ya. Dana keistimewaan itu cukup besar untuk membantu kabupaten-kabupaten di DIY. Begitu juga otonomi daerah di Papua dan lain sebagainya. Termasuk di Aceh ya. Itu yang Orde Baru. Kemudian bagaimana dengan yang reformasi? Reformasi punya 3 cirinya ya. Ada pemilu langsung, Anda bisa pilih langsung presiden Anda dan wakil presiden, bahkan kemudian juga pilih anggota DPR-nya. Kemudian ada amandemen UUD 45, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung bilang bagus, disesuaikan dengan keadaan zaman. Yang tidak mendukung bilang yang kemarin sudah bagus, tinggal dilaksanakan.
Ada lagi yang berpendapat bahwa teknik amandemennya salah. Harusnya teknik amandemennya pasalnya tidak dirubah langsung, tapi kemudian dilampirkan di belakang, seperti gaya amandemen Amerika Serikat. Kalau Anda baca gaya amandemen Amerika Serikat itu, kalau ini undang-undang dasarnya, perubahannya itu ditaruh di belakang, lampiran. Amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan seterusnya. Kalau gaya amandemen kita kan langsung masuk di pasalnya itu. Pasal sekian langsung diganti. Sehingga kalau Anda ingin lihat kemarin aslinya seperti apa, sulit. Nah, kalau di Amerika bisa lihat aslinya, bisa lihat perubahannya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, pengembalian tugas ABRI. Nah, di Orde Reformasi ABRI diminta kembali ke barak. Tidak lagi ikut politik, ya, karena politik urusan sipil, ya, bukan urusan tentara. Maka kemudian itu ciri dari demokrasi di era reformasi. Kalau Anda tanya apa enaknya di dua demokrasi itu, saya bilang dua-duanya sama-sama enak. Kalau di zaman Soeharto saya enak karena waktu itu istri saya masih muda. Kalau sekarang kan sudah tua istri saya, ya? Dan masih yang lain, ya. Tapi semuanya saya pikir enak tergantung bagaimana cara kita mempersepsikan. Jadi sejak di perguruan tinggi Anda harus terbiasa berpikir bahwa setiap orang punya kepentingan dan setiap orang punya pandangan tertentu yang boleh jadi cara pandangnya berbeda dengan Anda. Ada orang yang beranggapan Pak Jokowi baik, it's okay, Anda hormati. Ada orang yang berpandangan Pak Jokowi kurang baik, it's okay, Anda hormati. Kalau dia punya argumentasi, dengarkan argumentasinya. Tapi Anda nggak perlu terpengaruh, gitu loh. Menghormati saja, menghormati pendapat orang, dengarkan argumentasinya, oke, didengar. Tapi terima itu sebagai sebuah konsep yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi kemudian pertanyaannya adalah, mana Pak Aris yang lebih baik? Demokrasi di era Soeharto atau demokrasi di era reformasi? Saya pikir dua-duanya baik karena situasi dan kondisinya di saat itu membutuhkan itu. Kenapa saya bilang demokrasi di era Soeharto baik? Karena kita baru selesai dari kekacauan ekonomi. Orde Lama itu ekonominya agak kacau. Inflasinya itu sampai 600%. Maka kemudian bagaimana cara terbaik memperbaiki agar kita tidak mengalami nasib seperti Ethiopia, kelaparan. Maka kemudian Soeharto tampil, pemerintahan tampil dalam rangka mengatasi itu. Meskipun kemudian ada eksesnya. Ekses itu akibat negatif, ya, hal negatif. Hal negatifnya adalah gaya kepemimpinannya yang represif. Jadi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, dalam rangka menjaga stabilitas politik, maka dia represi. Nah, itu yang kemudian dikritik banyak orang. Maka kemudian ketika reformasi itu yang dirubah. Di era reformasi pendekatannya tidak lagi represi, tapi dialog. Dan kalau nanti dialognya tidak selesai bisa lewat prosedur hukum, ya. Berbagai pelanggaran ditempuh lewat prosedur hukum. Ya, jadi itu. Jadi mana yang lebih baik, demokrasi ala Soeharto atau demokrasi ala reformasi? Mereka baik pada zamannya. Ya. Kan ada berita itu, ya, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya. Begitu. Begitu, Mas? Oke, slide berapa lagi? Sudah, Pak. Sudah? Habis? Oke, aplaus buat beliau. Terima kasih. Yang kedua tadi laki-laki, ya. Silakan, Mas. Jangan lupa absen, ya. Pakai kertas atau pakai kertas? Oh ya, silakan, Mas. Tapi Pak, sebagian tadi udah kejawab. Gak apa-apa, nanti kita kembangkan. Perkenalkan namamu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Materi PPT yang saya ambil ada di slide ke-7. Slide ke-7, ya, kita lihat dulu. Slide ke-7 tentang Atau yang lain aja? yang lain aja. Ya. Tadi slide ke-7 sudah, ya. Selanjutnya di slide Berarti Anda suka melihat demokrasi, ya. Semuanya suka slide ke-7 dan slide ke-8.
Berarti kalau saya keluarkan di ujian, Anda lebih mudah menjawabnya ya, karena Anda kan ahli di situ ya, ahli di demokrasi. Di slide ke-6. Oh ya, slide ke-6. Slide tentang dibentuknya poros Nasako. Oke, baca dulu slide-nya Mas. Slide-nya baca. Demokrasi terpimpin 1999 sampai 1996. Yang pertama, adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketiga, kekuasaan presiden tidak terbatas. Yang keempat, dibentuknya poros Nasakom. Kelima, penyederhanaan partai. Yang keenam, peran serta ABRI dalam politik. Ya, yang Jadi pertanyaan saya adalah, apa alasan Insinyur Soekarno membentuk Nasakom? Wah, harus tanya kita sama Soekarno. Ya. Apa alasan Pak Soekarno bikin Nasakom? Tanya sama beliau. Ya, harus ke Blitar. Anda ada jadwal pikniknya? Kalau ada jadwal piknik, Anda main ke Blitar ya. Jadi yang salah itu, mohon perhatian, yang salah cara bertanyanya. Harusnya bukan apa alasan Soekarno bikin Nasakom, apa rasionalitas atas keputusan Soekarno membentuk poros Nasakom. Apa rasionalitas artinya apa logika argumentatifnya kira-kira gitu. Dan itu boleh disampaikan oleh orang lain yang bukan Soekarno. Tapi kalau apa alasan Soekarno itu harus Soekarno yang menyampaikan. Tapi kalau rasionalitas itu boleh siapa saja. Nanti tinggal tergantung, bisa cocok dengan Soekarno, bisa nggak cocok. Namanya kan juga cuma coba-coba ya, begitu. Jadi apa rasionalitasnya atas keputusan Soekarno membentuk poros Nasakom? Pertama, Anda harus tahu gaya Soekarno. Soekarno itu tipe orang yang sangat mengagungkan kebangsaan. Kalau itu sudah saya keluarkan di ujian belum ya? Di ujian itu saya tanya itu ya, tentang Soekarno dan Muhammad Yamin. Ya. Jadi saya tanya, mereka berdua itu kan sama-sama nasionalis ya. Maka kemudian ternyata mereka sama-sama menginginkan kebangsaan itu di sila pertama. Karena sama-sama nasionalis. Bukan berarti mereka berdua tidak religius, dua-duanya religius itu. Cuman dia punya rasa kebangsaan ya. Samalah seperti saya. Saya kan juga religius, tapi kan saya juga sosiolog. Gaya orang sosiolog itu kan mengkritik banyak hal ya. Nah, itu kita tidak mempermasalahkan religiositasnya, tapi masalah kebangsaannya. Nah, Soekarno itu orang yang sangat cinta kepada bangsanya, punya gaya menganggap bahwa seluruh elemen bangsa harus dilibatkan. Oleh sebab itu Soekarno tidak suka segmentasi, tidak suka segregasi. Segmentasi itu dipisah-pisah itu loh. Oh ini nasionalis, oh ini religius, ini komunis, dan lain sebagainya. Bagi Soekarno semuanya penting. Bagi Soekarno orang-orang nasionalis itu penting. Karena dia bisa berjuang dalam rangka membela tanah airnya. Bagi Soekarno orang-orang komunis juga penting. Karena kan sejarah juga membuktikan ya. Tan Malaka misalnya, dia kan punya konsep yang bagus tentang negara. Tokoh-tokoh komunis itu ada juga yang bagus tentang negara. Soal kemudian mereka melakukan kudeta dan lain sebagainya, itu kan urusan politiknya. Tapi urusan idealismenya kan bagus. Ya. Itu komunis. Agama juga begitu. Mereka yang bergerak di bidang agama, ya, teman-teman yang aktif di Katolik, Protestan dan segala macam termasuk Islam, itu kan juga bagus. Nah, maka oleh Soekarno disatukan. Gitu. Makanya kemudian dia membentuk poros Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, kemudian kan pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan peristiwa G30S? Itu cerita lain yang di luar tanggung jawab Soekarno. Ya, jadi sekarang begini, saya ingin Anda kelas G kompak. Terus saya sebutkan alasannya menjadi kompak. Ada 50 orang. Terus tiba-tiba ada satu orang melempar kursi dari belakang. Pertanyaannya, apakah itu kesalahan saya yang ingin membuat Anda kompak? Kan enggak tuh. Sama itu seperti begitu. Lempar kursi. Nah, bayangkan saja PKI itu lempar kursi dari belakang. Sehingga kemudian Soekarno-nya juga jadi kacau. Karena kemudian dia digugat karena harus segera membubarkan PKI. Padahal dia nggak punya keinginan membubarkan.
Maka kemudian muncul Soeharto, dia bilang oke, saya bubarkan. Nah, akhirnya kemudian pro kontra. Ada yang pro Soeharto, ada yang pro Soekarno. Jadi ya kesalahannya adalah di melempar kursinya itu. Ya. Jadi bayangkan peristiwa G13 itu seperti orang yang melempar kursi ketika sedang diusahakan dipersatukan. Ya, itu penjelasannya ya. Kan kalau di perguruan tinggi pakai simbol ya, pakai simbolik. Oke, apalagi Mas? Slide berikutnya. Masih di slide yang sama. Oke. Apa pertanyaannya? Pada demokrasi terpimpin diterangkan tidak adanya pemilu. Jadi dengan cara seperti apa dilaksanakan pemilihan untuk pejabat-pejabat negara? Di mana tidak ada pemilu, Mas? Di slide. Di demokrasi terpimpin. Oh iya. Soalnya demokrasi yang lain Ya. diterangkan adanya pemilu dan dilaksanakannya pemilu. Ya, kan pemilu sebelum Orde Baru itu tahun 55 kalau nggak salah ya. Sedangkan ini kan demokrasi terpimpin tahun 59. Ya. Nah, tahun 55 itu ada pemilu kalau saya. Nah, itu adanya pemilu di tahun 48 59. Peristiwa 55 ya, pemilu 55 itu dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Partainya banyak, yang menang kalau nggak salah berapa partai itu termasuk PKI ada di situ. Ya, termasuk partai papan atas begitu ya. Itu. Nah, kemudian pertanyaan beliau kan, kalau tidak ada pemilu di era demokrasi terpimpin, bagaimana cara memilih pemimpin? Yang nggak usah dipilih pemimpinnya, kalau sudah dibilang terpimpin. Ya. Soekarno itu menganggap dirinya sebagai pimpinan. Jadi nggak usah di pemilu. Maka pada saat itu nggak ada, sesudah peristiwa pemilu tahun 1955, tidak ada lagi rencana melakukan pemilu. Kalau Anda perhatikan sejarah, nggak ada rencana, tidak ada isu. Isu itu berita yang disebarluaskan banyak pihak. Tidak ada isu tentang pemilu. Karena Soekarno beranggapan beliau akan memimpin terus. Bahkan jangan lupa ada TAP MPRS nomor sekian, saya lupa nomornya itu, yang menyatakan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, di sini ada humor. Kalau Soekarno itu kan presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS. Kalau Soeharto seumur hidup jadi presiden. Beda ya, Soekarno presiden seumur hidup, Soeharto seumur hidup jadi presiden. Dia hanya berhenti jadi presiden ketika kemudian didemo oleh mahasiswa. Ya. Jadi kalau tidak didemo juga kan nggak turun ya. Itu. Oke, apalagi Mas? Habis? Sudah. Oke, applause buat beliau. Oke, terakhir. Yang putri tadi ya? Oh iya. Pakai kertas ya? Enggak, udah. Ya, silakan cerita dulu Mbak. Baiklah, saya mengambil 3 slide. Yang pertama sama Pak, pada slide 6. Slide 6 itu tentang apa judulnya? Terpimpin, Pak. Demokrasi terpimpin. Oke, terus? Di dalam tadi kan dijelaskan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, serta kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Di sini dapat dilihat pada masa demokrasi terpimpin tidak menghentikan suara rakyat. Ya. Presiden bisa saja memberhentikan menteri secara langsung di kabinet tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Ya. Oke, saya pikir begitu ya. Jadi beliau tidak bertanya, beliau menggarisbawahi lah kira-kira begitu ya, di masa demokrasi terpimpin kurang memperhatikan suara rakyat. Karena, nah ini ada karenanya. Karena informasi yang beredar saat itu, sang pemimpin sudah cukup paham tentang kesulitan masyarakat. Dengan memanfaatkan para pengikutnya yang pro beliau, beliau mampu menangkap aspirasi rakyat. Ya. Jadi itu cara apa? Alasan ya, argumentasinya begitu. Rasionalitasnya begitu. Kenapa kemudian suara rakyat tidak nampak di parlemen? Bahkan kemudian kan Anda lihat parlemennya hampir dibubarkan gitu ya. Jadi DPR GR itu kan dibubarkan. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong itu ya, kemudian diganti oleh DPRS, MPRS itu ya. Itu. Oke, apalagi Mbak? Selanjutnya pada slide 15. Slide 15. Oh, sudah pindah ke Nusantara. Oke. Pada slide ini membahas tentang aspek sosial budaya. Ya. Banyaknya suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda membuat Indonesia memiliki potensi konflik. Namun, Indonesia memiliki semuanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda tetap satu jua. Ya. Inilah yang menjadi pedoman agar tidak terjadi perpecahan sesama masyarakat Indonesia. Ya, jadi menurut
pembicara yang membuat kita bersatu itu karena kita ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan sebetulnya karena ada Pancasila juga ya. Jadi sebetulnya satu kesatuan itu. Ada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila. Kemudian di dalam Pancasila ada sila persatuan. Kemudian ada juga konsep Bhinneka Tunggal Ika ya. Begitu. Terakhir Mbak. Ada slide 19 dan 21. Kayak terkaitan. Oke. Slide ini menjelaskan Perda 1939 akan disebut dengan Undang-Undang Belanda tentang penentuan lebar laut. Setiap wilayah laut di Indonesia memiliki laut bebas yang berada di luar wilayah jurisdiksi nasional. Akibatnya, klaim antar negara di wilayah laut bisa terjadi. Maka dari itu, sesuai dengan slide demokrasi tadi, kekuatan ABRI di Indonesia sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik dan masuk wilayah Indonesia tanpa seizin. Ya, jadi kalau Anda lihat yang ordonansi 1939 itu kan itu ordonansi di masa lalu ya. Di masa lalu itu batas negara itu 3 mil laut dari tepi pantai. Nah kalau itu yang dibuat maka kemudian akan ada laut bebas di sela-sela pulau ya. Antara Kalimantan Pulau Jawa, antara Kalimantan Sulawesi. Jadi, nah itu kemudian kapal-kapal asing bisa masuk secara bebas. Nah itu kemudian diperbaharui, jadi Indonesia menolak konsep itu, kemudian Indonesia itu pengumuman deklarasi Juanda. Nah itu kemudian kalau Anda baca di slide yang ke-21 itu, jadi banyak pihak yang tidak sepakat, tapi kemudian kita didukung Soviet dan Cina. Kenapa kita didukung Soviet dan Cina? Karena Soekarno itu pinter melobi banyak pihak. Jadi ketika Amerika Serikat menolak deklarasi Juanda, maka kemudian dimainkan kartu Soviet. Soviet dengan Cina yang sama-sama seideologi komunis, mereka kemudian mendukung kita. Sehingga kemudian kita bisa dibawa ke Konvensi Hukum Laut Internasional dan akhirnya kemudian disetujui. Ya. Itu yang saya bilang gaya politik Soekarno memang berbeda dengan gaya politik Soeharto. Tetapi kita butuh beliau berdua. Kita butuh Soekarno di era itu dalam rangka menjaga wilayah kita, persatuan kita. Anda lihat, jangan lupa jasa Soekarno mendapatkan Papua atau Irian Barat itu ya. Bagaimana dia menggertak negara-negara Barat dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas angkatan laut di wilayah Indonesia Timur. Jadi kemudian datang kapal-kapal perang buatan Soviet, kemudian itu dipasang di wilayah Indonesia Timur sehingga kemudian Belanda nggak berani bertempur langsung. Dan akhirnya kemudian setuju dibawa ke perundingan dan kemudian kita bisa mendapatkan Irian Barat begitu ya. Itu kisahnya. Jadi semua tokoh itu dibutuhkan ya. Jadi kita butuh Soekarno di era Soekarno, kita butuh Soeharto di era Soeharto, kita butuh Jokowi di era Jokowi. 2024 sudah ganti presidennya. Nggak boleh lagi Jokowi karena kan sudah 2 periode. Nanti ada yang lain. Ada yang bilang Prabowo, sana bilang Ganjar Pranowo gitu ya. Oke, silakan nanti kita lihat ya. Ada lagi? Oke. Sudah, aplaus buat beliau. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat di Kewarganegaraan 2 itu intinya kan 2 ya. Demokrasi dan wawasan Nusantara. Jadi mohon nanti dibaca. Ya. Dibaca yang bagian demokrasinya, dibaca bagian wawasan Nusantara. Nanti ujian itu bahannya dari PowerPoint. Ya, jadi ini kan Kewarganegaraan 2, nanti pertemuan berikutnya Kewarganegaraan 3. Sesudah itu kita bedah buku, tapi itu hanya untuk memperkaya pengetahuan. Ya. Tapi nanti untuk ujiannya dari PowerPoint Kewarganegaraan 1, Kewarganegaraan 2, dan Kewarganegaraan 3. Mudah-mudahan bisa bagus nilainya sehingga kemudian bisa membuat Anda semacam revenge ya. Serangan balik menghadapi yang kemarin yang mid semester ya. Saya pikir demikian. Nggak ada pertanyaan. Kita cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.